kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan karya 3 ya, yaitu pembedahan, dan pada hari ini kita bertemu kembali pada pendampingan individu yang keempat. Nah, pada pendampingan individu keempat ini fokus pendampingan adalah legislatif akan mengamati kondisi basis akademik proses coaching. Nantinya diawali dengan observasi, kemudian setelah itu sendiri akan melaksanakan pembelajaran berdiskusi di kelas, dan saya sebagai mengamatinya. Kemudian setelah itu nantinya kita lanjutkan dengan pasca observasi. Nah, pada pra observasi ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, dalam observasi ini, apa yang Bapak ingin kembangkan atau kompetensi mana yang Pak Ismadi ingin tingkatkan di saat Pak Ismadi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP Pak, RPP yang saya buat. Di RPP yang saya buat itu Pak, saya menggunakan model discovery learning. Yang ingin saya kembangkan itu kreativitas dari anak didik Pak. Jadi dengan model discovery learning yang saya buat, nanti peserta didik tersebut dia mencari, menyimpulkan masalah-masalah yang terhadap materi yang dia bahas itu dari sumber belajar yang sudah kita sediakan Pak. Ya, seperti tadi Pak sudah menyampaikan kepada saya, yaitu aktivitas pembelajaran di mana anak-anak itu melakukan kemudian dia bisa menemukan sendiri ya apa dari tujuan dari pembelajaran dari kegiatan aktivitas kelompok tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira itu termasuk strategi yang mana yang akan terus tingkatkan? Yang pertama itu Pak, saya mempersiapkan dari berdiferensiasi konten ya, karena memang keadaan sekolah kami Pak memang tidak ada listrik di pagi hari ya, jadi memang media-media ajar itu memang sudah saya kirimkan sebelum pertemuan Pak. Jadi untuk minggu yang lalu kami sudah bahas, pertemuan yang minggu datang ini kita membahas tentang apa ya. Jadi materi-materi itu Pak yang sudah saya buat dalam bentuk berdiferensiasi, dalam bentuk drive ya, di sana ada berbentuk media ajar yang berbentuk berdiferensiasi Pak, dari media kontennya ya, dalam bentuk PowerPoint, bahan ajar, video, pendukung-pendukung terhadap materi tersebut Pak. Nanti anak-anak itu ya terserah mereka mau memahami dari yang mana terhadap materi yang sudah saya sampaikan Pak. Ya, bagus sekali Pak Ismadi. Berarti Pak Is untuk kontennya Pak Ismadi sudah menyiapkan berupa video, berupa bahan ajar, kemudian berupa PowerPoint. Iya. Itu sudah dilihat anak sebelum pada hari ini ya? Pak. Saya juga kirimkan linknya Pak dalam bentuk Google Drive ke grup WA-nya Pak. Bagus sekali apa yang sudah dilakukan. Kira-kira nanti pada saat proses pada hari ini bagian mana yang perlu
yang sangat perlu Pak Is harapkan yang akan saya amati? Saya mungkin Pak, yang pertama poin mungkin sesuai dengan RPP yang saya buat itu Pak, saya mau mengajak anak itu aktif Pak, aktif menganalisis terhadap materi hari itu. Artinya saya akan mengajak mereka berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak. Ya, dari sana saya harap anak itu bisa tampil, bisa kreatif, bisa mandiri Pak, sesuai dengan nilai profil belajar Pancasila. Jadi artinya dalam pembelajaran itu terlihat interaktif ya, Iya, Pak. bukan hanya dari selaku guru, tetapi ketika mereka diskusi kelompok, ketika mereka presentasi antara kelompok yang presentasi dan kelompok yang tidak presentasi aktif mengenai, artinya terlibat aktif berperan untuk memahami materi. Bagi yang mungkin mereka belum memahami, mungkin bisa bertanya atau memberikan umpan balik terhadap presentasi yang telah dilaksanakan oleh kelompok presentasi ya. Ya, itu harapan saya Pak. Nah, bagaimana penilaian Pak Is terhadap apa yang sudah kita kembangkan pada hari ini? Penilaian Pak. Ya, kan tadi kan Pak Is sudah menyampaikan tujuannya ini, yang ingin diamati ini. Nah, bagaimana tujuan Pak Is terhadap apa yang akan dikembangkan pada hari ini? Jelas Pak, saya berharap berarti harapan saya tadi kan anak memang aktif Pak ya, aktif dalam pembelajaran. Ini masih berapa ya? Ya, aktif dalam pembelajaran ya, artinya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak, memang sesuai dengan model yang saya gunakan itu memang harus terjadi interaksi Pak, interaksi antara pendidik dengan pendidik, peserta didik sesama peserta didik antar masing-masing kelompok Pak. Karena discovery ya, Discovery learning Pak. learning itu kan salah satu model pembelajaran kelompok ya, Anak mencari tahu, kemudian sendiri dengan media yang sudah kita sediakan. dengan fasilitas media dan yang sudah kita siapkan, mereka mencari tahu dan mereka bisa menemukan dengan luas Kesimpulan. Jadi Pak Is bisa observasi dulu, kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan observasi ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku yang resah ku bawa berdendang, memujuk diri di jeling lidah. Sepantun berdendang, dendanglah asmara, cuma ikawan dalam ikawan. Berdendang hamba Tuhan, bertepuk Tuhan, senyum di bibir hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, berat. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, sudah siap belajar? Siap. Ya, Bapak lihat sudah semangat semuanya. Oke, tadi Bapak sudah cek di grup WA ada 5 orang yang nggak hadir. Siapa-siapa saja yang absen hari ini? Dea Pratiwi 1. Oke, Dea Pratiwi, bentar ya. Dea Pratiwi sakit, terus Adira sakit. Adira sakit, Dan di Aryadi dan di Aryadi sakit. sakit. Agus Putra Bulo sakit. Ya, 4 orang ya. Beni sama Fajar di sini.
Oh, Beni sama Fajar. Ramadhani sakit Pak. Rama sakit. Fajar apa? Emil Hafid Fajar. Fajar Ilham. Fajar Ilham. Izin. Satu lagi Beni. Ramadhani sakit. Ramadhani. Namanya siapa? Ramadhani ya. Oke. Oke ya. Oke anak didik semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, ya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Jadi hari ini adalah pertemuan yang minggu kedua, ya, di CP, ya, tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dengan materi peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Sebelum Bapak membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, coba siapa yang masih ingat tentang materi yang minggu yang lalu tentang produksi, ya? Ya, kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu kegiatan ekonomi? Ya, silakan sebutkan namanya. Dari kelompok mana? Ya, silakan Tegak sebutkan apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu menurut dari siapa namanya? Saiba. Ya, kegiatan ekonomi ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kegiatan yang kita lakukan, individu lakukan untuk memenuhi kebutuhan di hidup. Ya, itu kegiatan ekonomi. Coba kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3. Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Namanya siapa? Ya, Melia. Dia? Ya, Melia. Ya, Lia Melia. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke ya, benar ya? Ayo, oke, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman tadi. Oke. Sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu kegiatan produksi? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Ya, silakan. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, itu kegiatan produksi. Ya, benar ya? Udah benar kan? Ya, jadi ada kegiatan produksi itu bukan hanya menghasilkan ya, tetapi juga menambah nilai guna barang. Jadi tidak selamanya kegiatan produksi itu berkaitan dengan menghasilkan produk baru, tetapi juga ya menambah nilai guna barang. Ya misalnya kita ambil contoh ya petani padi ya, menggiling padi itu kan merubah bentuk dari gabah atau dari padi menjadi beras. Makanya itu disebut juga kegiatan produksi. Ya, sama menjemur padi itu juga termasuk kegiatan produksi. Ya, oke. Ya, benar ya. Kemudian kegiatan yang kedua yang teman kamu sebutkan tadi setelah produksi ada distribusi. Sekarang distribusi itu apa? Oke. Silakan, siapa namanya? Karena Bapak dalam apa ini kita akan adakan penilaian ya. Tetap saya tandai nanti. Oke, silakan. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi, dapat disimpulkan distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak orang lain. Orang yang melakukan distribusi adalah distributor. Contoh, kegiatan distribusi yaitu pedagang sate yang jual dagangnya di pasar. Oke, stop. Ya, oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, itu kegiatan
Ya, jadi distribusi itu nak pokoknya titik pokoknya itu di penyaluran, penyampaian yang menjembatani antara kegiatan produksi dengan konsumsi. Ya, jadi kegiatan distribusi itu penting atau tidak? Ya, sangat penting ya. Kenapa? Ketika distribusi tidak berjalan, ya produk itu tentu tidak akan sampai ke tangan konsumen. Oke ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya kegiatan ekonomi yang ketiga ada namanya konsumsi. Ya, konsumsi. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, dari pojok sana lah. Siapa namanya, Nak? Ya, silakan. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik benda ataupun jasa. Menghabiskan nilai guna barang atau benda. Ya, ya benar ya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya. Jadi poin konsumsi yang perlu kita tekankan itu ya, konsumsi itu tidak selamanya menggunakan barang. Ya, tidak selamanya berhubungan dengan makannya. Tetapi kegiatan menghabiskan, seperti yang teman kamu bilang tadi, kegiatan menghabiskan nilai guna barang. Artinya, kegiatan yang kita laksanakan ini, kita melaksanakan kegiatan konsumsi enggak? Ya, kegiatan konsumsi. Tampak dari mana kegiatan konsumsi? Ya, menggunakan baju, menggunakan gedung, menggunakan buku, pena. Ya, itu kegiatan konsumsi. Ada nggak kegiatan distribusinya? Ada. Dari di proses mana ada kegiatan distribusi? Guru menyampaikan Ya, ya berarti adanya interaksi penyampaian materi. Ya, ya itu ya, itu kegiatan ekonomi materi kita minggu yang lalu. Ya. Ya, coba anak didik semuanya. Bapak pikir dari jawaban-jawaban teman kamu tadi, anak didik semuanya sudah memahami materi kita minggu yang lalu ya. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik ya, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi nanti dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep dan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, tadi dari interaksi awal pembelajaran Bapak sudah lihat, kamu sudah memahami. Jadi tujuan pembelajaran pada poin pertama itu sudah tercapai. Ya, jadi perwakilan dari semuanya berinteraksi tadi, masing-masing kelompok ya sudah mampu menjawab materi kita minggu yang lalu. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya menyebutkan pelaku-pelaku ekonomi, ya, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke ya, jadi pada hari ini Bapak ingin kamu nanti menghubungkan materi kita hari ini ya dengan kehidupan kita. Ya, kegiatan kita melakukan kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi ya. Karena kelompoknya sudah Bapak berikan masing-masing dengan masalahnya juga, kasusnya sudah juga kamu mendapatkan ya. Ya. Oke, tahu kamu discovery learning? Sebelum kita lanjutkan, tahu nggak discovery learning itu apa? Oke ya. Discovery learning itu seperti ini ya. Proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri. Jadi Bapak harap nanti kamu bisa berdiskusi dalam kelompok secara aktif dan mandiri, ya, sehingga nanti diperoleh kesimpulan hasil diskusi kamu. Ya, pembelajaran kita, media kita sudah Bapak sediakan ya. Minggu lalu Bapak sudah sediakan, sudah kirimkan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dalam bentuk teks bahan ajar ya. Ya, di Google Drive yang sudah Bapak berikan ya. Jadi sesuaikan dengan minat dan belajar kamu. Diri berduka, kasih diberi orang, dijelin orang, terasa hebat tidak terkira.
apa ini? Distribusi ya? Enggak, karena ada proses penyampaian barang, ada pengangkutan ya. Kalau ini bisa produksi, bisa ya. Distribusi itu kan ada menyampaikan ya. Kalau memang ibu ini kan dia menjual sayur, dia yang memproduksinya, dia yang menanamnya, kemudian dia jual, ya bisa kita namakan kegiatan produksi. Ini kegiatan apa? Produksi juga. Ya, karena menjemur padi ya. Makanya kegiatan produksi itu poin pentingnya tidak hanya menghasilkan produk baru, tetapi juga menambah nilai guna dari suatu barang. Kemudian ini kegiatan apa kelompok 1? Kegiatan apa ini? Produksi. Ya, kenapa dibilang kegiatan produksi? Ya, karena membuat baju. Ini kegiatan apa ini? Jelas ya? Foto apa ini? Iya, membuat kue kan dalam bentuk berarti menghasilkan produk baru, penggabungan dari tepung, gula, air, minyak dan lain-lain. Nah, kalau ini apa? Ini, halo. Ya, ini jelas distribusi ya. Ya, ada lewat darat, laut, udara ya. Ya, karena kita lihat juga perkembangan teknologi ya, distribusi kita, karena kalau kita lihat setiap hari ya satu bot itu penuh barang-barang yang diangkat ke Pulau Burung gitu loh. Pembelian belanja secara online. Oke, ini apa? Ya, distribusi. Ya, karena ada proses ya barangnya. Ini ya, bisa kegiatan konsumsi kalau kita perhatikan dari si konsumennya, si pembelinya ya. Ya, tetapi memperdagangkan itu juga bisa termasuk kegiatan produksi ketika memang dia yang menghasilkan barang tersebut. Kemudian ya, ini jelas ya, kegiatan apa ini? Menjual. Ya, makanya banyak kita lihat dari sudut pandang yang mana bisa konsumsi, membeli barangnya, bisa juga distribusi, penyampaian barang. Kalau sudah makan pasti benar ya, kegiatan konsumsi. Sudilah Tuhan nyanyi bersama, alunan lagu hai kasih tak sampai, susunlah langkah. Oke, nada didik semuanya. Minggu yang lalu Bapak sudah kirimkan beberapa video ya. Dan ada satu video tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Siapa yang sudah menonton? Ada yang sudah menonton? Udah menonton semua? Alhamdulillah ya, karena itu berkaitan dengan materi hari. Dari video tersebut Bapak ingin memberikan pertanyaan. Ya, mau membuktikan kamu sudah menonton atau belum gitu. Sudah belajar atau belum? Sudah mempersiapkan diri atau belum tentang pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa menyebutkan apa itu pelaku ekonomi? Ya, silakan. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku ekonomi sendiri dapat disebut sebagai seseorang, perusahaan, atau organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, ataupun menjual. Pelaku ekonomi digolongkan berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 3, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Oke ya, itu menurut teman kamu dari kelompok 2 ya. Pelaku ekonomi tadi adalah individu atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ya. Benar ya? Oke, kita kasih aplaus dulu.
ya. Jadi di dalam pelaku ekonomi itu kan ada kegiatannya ya, ada distribusi tadi kan, konsumsi dan produksi, distribusi dan ya, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut ya produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, sekarang ya, pertanyaan Bapak dari situ, siapa yang berperan dalam kegiatan ekonomi? Ya, pelaku yang berperannya, pelakunya. Siapa pelakunya? Dari video tersebut sudah ada, tadi sudah disebutkan apa tadi? Ya, yang pertama itu berarti RTK, rumah tangga konsumen. Ya, coba kelompok sana. Yang kedua apa? Ada RTK, ada? Ada RTP. Ya, ada RTP, rumah tangga produsen. Ya, kemudian ada apa lagi? Rumah tangga pemerintah. Ya, rumah tangga pemerintah. Ya, karena RTK, RTP itu tidak cukup, nah, ya tidak bisa berinteraksi kalau tanpa ada yang mengawasi, nanti saling menjontos gitu. Yang produsen menjual harga tinggi, sementara yang konsumen ingin membeli harga yang sangat rendah. Makanya dibutuhkan pemerintah untuk mengelola, untuk mengatur, memberikan kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan. Sudah cukup belum ini? Belum. Ada apa lagi? Rumah tangga luar negeri. Ada rumah tangga luar negeri, masyarakat luar negeri. Kenapa? Ada yang tahu kenapa harus ada masyarakat luar negeri? Kenapa kira-kira? Karena kita bisa memenuhi kebutuhan di negara sendiri. Ya, benar sekali ya Ruci. Dari kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3 menyatakan kenapa harus ada rumah tangga masyarakat luar negeri, karena tidak selamanya suatu negara itu mampu memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Dibutuhkanlah kerjasama hubungan dengan negara lain dalam hal melakukan ekspor dan impor. Berbicara dan ekspor dan impor, ya, itu ada di mana? Ada importir, ada eksportir, itu ada di bagian mana? Ya, ada di bagian ya, yang kita kenali itu ada apa itu? Ya, ada agen, ada maklar. Itu pelajaran minggu yang lalu kan? Ya. Ya, kemudian Bapak ingat kembali produksi. Faktor-faktornya apa saja faktor produksi? Faktor produksi? Sumber daya alam. Ya, itu jangan lupa lagi ya. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada modal, skill, entrepreneur kalau sekarang ya, kewirausahaan. Jadi sekarang kita melaksanakan proses. Kamu sebenarnya mau berada di mana nanti? Apakah yang memiliki sumber daya alam, orang-orang kaya, ya, atau petani-petani, atau yang memiliki sumber daya modal, atau yang hanya memiliki sumber daya manusia saja, ya? Tapi nanti bisa dibedakan ya. Kalau tenaga manusia itu ada tenaga ahli, ada terdidik, dan ada tidak terdidik. Ya. Kalau kamu mau jadi yang mana? Mau jadi yang tenaga kerja biasa kah, atau yang ahli, atau yang terdidik? Ya. Sekarang kita melaksanakan proses untuk menjadikan kamu yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Oke, Kayu di muka, tanda di hati, masih berdarah. Oke, anak didik, Maaf dan sayang. itulah materi kita hari ini, yaitu peran pelaku ekonomi yang tadi sudah disebutkan. Sekarang kamu sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing. Kelompok 1 kemarin apa materi yang kamu ambil? Yang kamu Bapak kasih materi tentang apa? Mengumpulkan data tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kelompok 1 mana? Oke, mengumpulkan data tentang pelaku-pelaku kegiatan Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, mengumpulkan data tentang peran konsumen dalam kegiatan ekonomi. Kelompok 3. Ya, mengumpulkan data tentang peran produsen dalam kegiatan Ya, kelompok 4. Mengumpulkan data tentang peran pemerintah dalam kegiatan. Ya, kelompok 5. Mengumpulkan data tentang peran masyarakat luar negeri pelaku ekonomi. Oke ya.
Jadi silakan bekerja di masing-masing kelompok sesuai dengan model pembelajaran kami kita hari ini yang sudah Bapak jelaskan tadi, discovery learning ya. Anak didik semuanya Bapak harap bisa aktif dan mandiri untuk menyimpulkan tugas yang sudah diberikan. Oke ya. Waktu kita 20 sampai 25 menit. Silakan bekerja mulai dari sekarang. Oke ya, silakan. Jadi dalam diskusi ini Bapak akan melaksanakan penilaian sikap dan keterampilannya. Ya, jadi keaktifan kamu dalam kelompok dalam memberikan pendapat maupun jawaban seperti bekerja sama, jujur, tanggung jawab dan disiplin, menghargai pendapat teman yang lain. Ya, silakan ada didik semuanya mulai dikerjakan. Jual beli pantun Melayu, walau di alun tuan ku rindam sayang, luka di hati orang tak tahu, ku sulam kasih emas berbenah, emas orang bertaruh baiknya rupa, walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak ku kesal itu jadinya. Dibuatnya daftar nama kelompok yang Bapak minta itu ya. Namanya dibuatkan kertas lembar. Tulung tuan di hari senja, nampak berbalang biru warnanya. Tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan temu ingin bersama. Terbang serindik tuan dengan kedidi, singgah di kayu, di rumpun kayu. Kasih menitik tuan basa tak jadi, walau bertahun rindu menanggung rindu. Hatiku yang resah ku bawa berdendang, memuju diri di jeling kidang. Sepantun berdendang, undanglah asmara, cuma igawan dalam igawan. Berdendang hamba tuan bertepuk, tuan senyum di bibir, hati berduka. Kasih diberi orang dijeling, orang terasa hibah tidak terkira. Sudilah tuan nyanyi bersama, alunan lagu hai kasih tak sampai, susunlah langkah layu di muka. Oke ya, Di waktu hati kita 3 hai GP. masih Jadi hari ini berdarah, pantun berpantun kalau tuan bisa 2 maafkan kelompok kita saya, tampil ke depan ya. berjual Kelompok 1 beli dan kelompok pantun Melayu, 2 ya. Kalau memang walau memungkinkan di waktu nanti alun kita dengan tuan kelompok kita rindam ada di saya, karena kalau luka dijadwal di memang kita hati 3 GP, ada orang 2 GP tak berarti sambung lagi di depan tahu. 1. Sulam kasih emas berbenah, emas orang bertaruh baiknya rupa, walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak kesal itu jadinya. Ku sulam kasih emas berbenah, emas orang bertaruh baiknya rupa, walaupun kasih balas tidak berbalas, tidak ku kesal itu jadinya. Kelompok 1. Kelompok 4. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, mengikut perintah undang, berjoget dengan riang. Bertepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Daun seruduk, daun lamun kudu, asam lapa
hasil kerja kamu, selain nanti setelah kamu presentasikan, Bapak minta bentuk dalam bentuk produk ya. Dalam bentuk produk ya. Ya, masing-masing kelompok diskusi ya. Nanti setelah dapat apanya, nanti Bapak minta laporan ya, laporan tertulis dalam lembar kerja kamu nanti. Kemudian hasil lembar kerja yang sudah dikumpulkan itu setelah akhir materi dengan waktu 1 minggu ke depan ya, setelah kamu tampil 1 minggu ke depan, nanti Bapak minta kamu membuat satu kesimpulan dari materi yang kamu buat dalam bentuk sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar kamu masing-masingnya. Ini kan sudah kita kelompokkan kemarin kan. Jadi kamu bisa dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk blog atau artikel ya, atau yang suka membuat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PowerPoint atau Canva, atau bisa dibuat dalam bentuk video. Yang seperti apa contohnya? Itu seperti bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan di grup kamu. Kamu bisa buat seperti itu atau dimodifikasi semenarik mungkin sehingga menghasilkan satu karya yang bisa kita tampilkan. Paham itu ya? Jadi Pohon berimbang di atas gunung. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelaku-pelaku ekonomi. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Saputon. Dan saya Aditya. Saya juga Mani. Data tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelaku kegiatan ekonomi adalah rumah tangga. Rumah tangga memiliki dua peran penting, yakni sebagai produsen dan konsumen. Rumah tangga konsumen. Untuk jenis rumah tangga konsumen ini dapat dijabarkan sebagai sekelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang-barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup rumah tangga produksi sangat bergantung pada daya beli rumah tangga konsumen. Contoh, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah membeli berbagai bahan makanan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan lain-lain. Dua, rumah tangga produsen. Sementara itu, untuk rumah tangga produsen, usaha ini dikembangkan oleh individu atau kelompok orang untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, untuk memastikan proses produksi berjalan lancar, ada beberapa faktor yang bakal berpengaruh, yaitu sumber daya alam, modal, sumber daya manusia, dan entrepreneur. Adapun peran lain dari rumah tangga produksi antara lain adalah berperan sebagai agen pembangunan, memberi sumbangsi terhadap pemasangan negara dengan membayar pajak, mengolah bahan produksi dari rumah tangga konsumen untuk menghasilkan produk, jasa, atau barang kebutuhan sehari-hari. Kelompok 2, saya akan membuat pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika salah satu pelaku ekonomi tidak ada dalam suatu kegiatan ekonomi? Jelaskan perbedaan masing-masing sektor dalam pelaku ekonomi yang kalian ketahui dan bagaimana peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Jika tidak ada rumah tangga produksi, maka rumah tangga konsumen tidak mendapat barang. Rumah tangga konsumen. Untuk jenis rumah tangga konsumen ini dapat dijabarkan sebagai kelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup.
tangga produsen atau produksi. Sementara untuk rumah tangga produsen, usaha ini dikembangkan oleh individu atau kelompok orang untuk menghasilkan produk, barang atau jasa yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Tumbuh di bawah pohon meranti, janganlah hidup berulang. Kelompok itu belum memahami materi konsep dari materi yang kamu dapatkan, ya, sehingga ada ketidaksesuaian atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, begitu juga yang memberikan pertanyaannya. Kita bertanya itu harus sesuai dengan konsep yang mereka bahas gitu. Nggak boleh di luar dari ya konteks yang dia bahas gitu. Ya, kecuali nanti pada saat interaksi ya bisa kita kan ada sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu ajukan yang nanti kita bisa saling berinteraksi di akhir materi. Ya itu ya. Ya, alhamdulillah yang jelas Bapak harapkan untuk kedepannya kelompok lain juga ya kenapa Bapak kasih apa namanya? Kasih ada yang dijadwalkan, ada yang memberi pertanyaan supaya fokus gitu. Dan kelompok lain juga ya tetap memberikan argumen. Jadi diskusi itu bisa bermanfaat. Nilai-nilai dari profil belajar Pancasila itu bisa kita hadirkan. Ya. Kalau tadi cukup seperti itu ya. Sudah menjawab ya udah selesai, argumen dari kelompok apa nggak ada. Ya jawab juga seadanya saja gitu. Ya itu ya. Jadi Bapak harap ke depan mungkin kamu karena baru memulai diskusi, ya jangan stop, jangan oh udahlah seperti itu saja, tapi kembangkan terus. Hari ini mungkin seperti ini, minggu depan nanti makin kembangkan. Ketika sudah 1 semester nanti ya, kamu sudah bisa melakukan diskusi dengan baik gitu. Ya kalau pertama nggak masalah gitu. Ya itu ya untuk masukan untuk kedepannya lebih pahami lagi. Kelompok 1 silakan simpulkan apa tadi yang kamu bisa kesimpulan dari pembahasan materi kamu tadi apa? Kelompok 1. Oke, itu di kesimpulan dari kelompok 1 ya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya, jadi kelompok 1 tadi mempresentasikan pelaku kegiatan ekonomi. Ya, jadi Bapak jelaskan kembali pelaku kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ya, ada 4. Ada rumah tangga rumah tangga, pemerintah dan rumah tangga. Ya. Tadi ada yang bertanya, ketika salah satu rumah tangga tidak ada bagaimana gitu. Ya tentu proses kegiatan ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu ditandai dengan tidak tersedianya atau tidak dapatnya konsumen untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan gitu. Ketika misalnya tidak ada produsen, tidak ada barang yang diproduksi, tentu konsumen tadi tidak akan mendapatkan barang. Begitu juga sebaliknya, interaksi timbal baliknya. Kalau tidak ada konsumen, barang yang diproduksi produsen itu tidak akan laku terjual gitu. Jadi proses kegiatan ekonominya tidak berjalan. Begitu juga pemerintah ya. Ketika nggak ada pemerintah berarti tidak ada yang mengawasi. Ya, akhirnya tidak ada kebijakan, tidak ada aturan. Si produsen menjual barang setinggi-tingginya, konsumen mau harga yang serendah-rendahnya. Jadi tidak ada tidak ada yang mengatur. Begitu juga masyarakat luar negeri. Kalau tidak ada masyarakat luar negeri, bagaimana? Tidak ada hubungan internasional. Suatu negara itu tidak selamanya mampu menyediakan barangnya, makanya butuh kerjasama. Ya, jadi untuk koreksi selanjutnya menjawab pertanyaan ya kira-kira seperti itu. Dijelaskan semua konsepnya, jangan hanya tadi cuma satu aja kan. Memperhatikan hanya dari produksi dan konsumen saja. Ya itu ya, itu poin penting. Kemudian kelompok 2, apa kesimpulan yang kamu bisa sampaikan tadi? Kelompok 2 mengambil tema tentang apa? Peran konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Peran konsumen ya. Ya, apa?
kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Faktor-faktornya pendapatan, harga barang dan jasa, dan adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Prinsip konsumen memilih barang berkualitas atau baik, menawarkan harga dengan pantas. Perannya apa? Peran konsumen itu apa? Sebagai pemakai, sebagai konsumen. Ada peran lain nggak? Coba kelompok lain. Peran konsumen itu selain pemakai apa lagi? Dia menghabiskan, terus membeli, memanfaatkan, terus mengurangi nilai guna. Itu lari ke konsumen semuanya. Ya, coba kamu pikirkan sejenak. Konsumen itu ada nggak sebagai pelaku dari faktor produksi? Yang melakukan faktor produksi itu dari konsumen nggak? Iya. Ya, jadi salah satu peran konsumen itu selain sebagai konsumen berarti sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada apa saja? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, kewirausahaan, entrepreneur ya. Pemilik itu kan konsumen. Ada yang pemilik sumber daya alam, ada yang pemilik modal, menanam modal berupa saham, ya. Jadi perannya tidak hanya sebagai pengguna saja konsumen, tetapi juga sebagai pemilik faktor produksi. Apa hanya itu? Tadi ada sebagai tenaga kerja, berarti penerima imbalan. Kalau coba LKPD sudah Bapak kirimkan ya. Nah, di sana ada tugas ya. Kerjakan, nanti ada soal di sana, kami kerjakan nanti secara ansur pada saat setelah minggu depan, setelah selesai nanti diantar ya. Kemudian untuk materi selanjutnya semua kelompok baca lagi materi kita untuk pertemuan selanjutnya, berarti membahas tentang peran produsen, peran pemerintah, dan peran masyarakat luar negeri. Oke, jadi semuanya pertemuan hari ini Bapak pikir waktu kita sudah habis ya. Marilah sama-sama kita menutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Bapak ingatkan kembali ya, tetap jaga kekompakan, biasakan diri untuk menumbuhkan budaya positif ya. Selalu mengulang pelajaran di rumah, dan sebelum malamnya kamu lihat kembali materi-materi apa yang akan dibahas atau pelajaran-pelajaran apa yang akan dibahas di esok harinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jantung menunggu dia bersama mati, soroti peti bunga kasturi, kainlah sungkit habis. Setelah tadi Pak Ismadi sudah melakukan pembelajaran terhadap siswa di kelas, tadi kan sudah model pemerintah discovery dan learning. Nah, tadi di praobservasi Pak Ismadi sudah membuat kesepakatan tentang kompetensi yang akan ditingkatkan. Kompetensi yang ini bagaimana Bapak sendiri menilai terhadap perform yang sudah Bapak laksanakan? Sekarang Pak Is refleksikan bagaimana Pak Is menilai diri Pak Is sendiri terhadap perform yang sudah dilaksanakan di kelas tadi. Ya, mungkin Pak untuk melaksanakan belajar diferensiasi ya, sebagai pendidik memang harus siap Pak ya, harus siap. Saya pikir tidak hanya dari pemahaman materi, juga dari media yang akan dia sampaikan ke anak. Ya, apalagi memang dengan kondisi sekolah kami ya, kalau kami kadang memang tidak bisa menampilkan video-video ya
kalaupun ada ya kita menampilkan dalam bentuk gambar mungkin Pak, sehingga bisa anak itu bisa membayangkan oh seperti ini yang apa yang pengen kita sampaikan, yaitu mungkin kalau refleksi tentang saya tadi, saya sudah mempersiapkan memang materi-materi dalam bentuk diferensiasi Pak ya, cuman ya mungkin kekurangannya terkadang dari anak didik itu Pak, apa-apa yang kita sampaikan itu tidak dia laksanakan gitu. Yang seharusnya di dalam proses pembelajaran itu pengennya kami, misalnya saya sebagai pendidik, ketika saya membahas tentang ini, sementara materi itu sudah saya berikan, terkadang anak tidak nyambung gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin belum melihat tentang materi tersebut. Padahal sebenarnya sudah kita tugaskan gitu, supaya nanti di sekolah kan nggak bisa kita tampilkan Pak. Jadi ya bisa seharusnya anak itu ya dengan di-download ya dia melihat kembali pada saat proses pembelajaran. Kalau dari paparan Pak Ismadi tadi, dari segi yang ingin diharapkan tadi, artinya pada hari ini tadi Pak Ismadi sudah menyampaikan kita akan melihat ini bahwasanya anak di saat diskusi learning itu mereka kan benar-benar interaktif gitu. Nah, kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan itu atau belum? Ya. Kalau sesuai memang Pak, karena mungkin memang peserta dari kelas 10 Pak ya, mungkin di SMP dia belum terlalu sering untuk diskusi. Kalau hasil yang saya harapkan sebenarnya memang masih kurang memuaskan Pak, ya terutama dalam keaktifan anak dalam melakukan diskusi Pak. Tapi kalau tadi berdasarkan saya lihat pada saat interaksi saya menghubungkan dengan pertanyaan, memberikan pertanyaan pemantik dengan materi-materi sebelumnya, atau ada tugas-tugas saya disuruh saya nonton video, sudah ada beberapa memang peserta didik, sebagian dari mereka memang sudah melaksanakan dengan baik Pak. Jadi bisa saya lihat tadi sudah mampu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan secara keseluruhannya gitu. Tetapi konteks yang harus mungkin ditingkatkan ke depannya dalam pada saat mereka diskusi Pak. Saya lihat pada saat diskusi itu anak-anak itu kurang aktif dalam kelompoknya. Mereka lebih cenderung ada beberapa orang saja yang lebih menentukan kesimpulan apa yang mereka buat dari topik yang mereka dapatkan, bukan dari hasil kerja secara keseluruhan. Padahal sebelumnya sudah saya sampaikan, setiap anak didik itu sudah punya argumennya masing-masing. Pada saat diskusi mereka mengajukan pendapat mereka, kemudian ditariklah satu kesimpulan untuk disampaikan sebagai hasil presentasi kelompok mereka Pak, seperti itu. Karena kalau saya lihat dari segi itunya, interaktif anaknya dalam diskusi itu masih sangat kurang. Baik Pak Ismadi, dari paparan Pak Ismadi tadi, artinya kalau boleh saya ambil sebuah kesimpulannya, dalam kegiatan pembelajaran tadi itu memang Pak Ismadi sudah menyiapkan kontennya sehingga supaya anak bisa interaktif, tetapi di saatnya diskusi mereka belum sesuai yang diharapkan seperti itu. Mungkin ini yang Pak Ismadi lakukan tadi sudah menurut saya sudah sangat luar biasa. Namun mungkin ke depannya Pak Ismadi bisa cari solusi lagi bagaimana kegiatan pembelajaran itu, bagaimana diskusi anak itu memang benar-benar interaktif. Artinya mereka terampil mengungkapkan pendapatnya, mereka bisa menyampaikan ide-idenya antar kelompoknya kepada kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang penyaji, yang presentasi, seharusnya juga dia tidak vakum ya, tidak kaku gitu, tapi dia harus benar-benar menguasai daripada materi yang sesuai dengan kelompok yang kena. Dan selanjutnya, mengapa Pak Is menilai demikian? Artinya tadi Pak Is kan sudah menilai anaknya gini-gini, artinya anaknya tadi tidak kurang aktif, anaknya belum sesuai dengan apa yang Pak Is harapkan. Mengapa Pak Is menilai demikian? Ya, yang jelas Pak,
pada saat diskusi itu saya melaksanakan penilaian gitu. Dari kelompok setiap kelompok yang saya datangin, ya konteksnya kurang persiapan mereka. Tidak semua kelompok itu yang memang sudah punya argumen mereka terhadap materi, sementara saya sudah kasih minggu yang lalu sebenarnya. Masih ada juga peserta didik yang tidak peduli, yang memang tidak menyimpulkan sama sekali terhadap materi yang sudah mereka dapatkan. Nah, itu konteks penilaian saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat masih terpaku hanya 3 orang saja yang menyimpulkan, Pak, di dalam diskusi kelompok. Saya lihat dari penilaian-penilaian yang saya lakukan tadi gitu. Jadi artinya tidak semua peserta didik dalam kelompok itu bisa aktif gitu. Kalau kita kaitkan dengan diferensiasi, apakah Pak Ismadi sebelumnya sudah melakukan pemetaan kesiapannya? Ya. Sebenarnya untuk pemetaan, Pak, kemarin saya sudah mengumpulkan daftar rekap nilai mereka dari kelas SMP gitu, Pak. SMP artinya yang sebelumnya yang sebelumnya. Karena kan untuk pemetaan secara langsung itu ya saya sedang proses gitu. Dalam proses pembelajaran saya selalu memberikan penilaian dari tanya jawab, ya, yang mana anak-anak mau lebih siap dalam belajar. Tapi gitu. kalau dari proses itu mungkin Pak Is bisa jangan sekedar kita bertanya jawab kepada siswa, berarti kan Pak Is juga mungkin sudah bisa melihat kesiapannya ya. Iya, Pak, beberapa ya. Makanya dalam kelompok itu, Pak, memang dari kelompok itu masih memang belum masih saya gabungkan heterogen gitu. Tidak sepenuhnya yang pemetaannya sesuai dengan saya lakukan gitu. Karena memang pembagian kelompok kemarin saya sesuaikan juga dengan laki-laki dan perempuannya, Pak, supaya bisa lebih tidak kentara kita mengelompokkan anak itu. Jadi saya juga di laki-laki saya petakan, perempuan saya petakan, baru kita bagi. Baik, Pak Ismadi. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Baik, Pak, silakan, Pak. Baik. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi terhadap proses pembelajaran yang Pak Ismadi lakukan di kelas, kalau dari segi diferensiasi ya, kalau yang kontennya itu memang sudah terlihat bagus karena sudah menyiapkan video, sudah menyiapkan dalam bentuk PPT, dan sudah menyiapkan dalam bentuk gambar, dan sudah juga menyiapkan dalam bentuk bahan ajar melalui drive ya, dan sudah dasar ke anak sebelum pembelajaran. Itu hal-hal yang sudah sesuai ya dengan harapan Pak Is mungkin ya. Nah, yang berikutnya di segi strategi prosesnya, apa yang sudah Pak Is lakukan di kelas tadi, apa yang sudah Anda lakukan, itu juga memang sudah sesuai dengan harapan kita. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Nah, yang pertama di saat proses itu belum secara keseluruhan anak tersebut dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan profil mereka, karena di saat tadi itu sebagian terlihat hanya entah dia tidak membawa HP atau bagaimana, artinya materi yang ingin diamati itu hanya sebatas video mungkin Pak Is ya, belum semuanya. Tadi seharusnya kalau memang Pak Is sudah menyiapkan ada gambarnya, ada bahan ajarnya, bisa saja dibagikan ke siswa. Jadi dia dalam prosesnya itu dia benar-benar mengalami seperti itu Pak Is ya. Gitu. Nah, tetapi pada secara keseluruhan apa yang sudah Pak Is lakukan itu memang sudah ada sesuai dengan harapan kita, namun ada beberapa titik yang perlu Pak Is tingkatkan. Nah, kemudian pada KSI ya, penerapan keputusan sosial nasional di awal tadi Pak Is juga sudah berdoa, kemudian sudah menanyakan kesiapan anak dalam belajar. Dari awal dimulai dengan menanyakan atau menyiapkan materi
pelajaran yang akan disampaikan dengan materi yang akan disampaikan dan mengingatkan materi sebelumnya, artinya sudah persepsi. Nah di situ juga sudah mengajak siswa untuk siap dalam mengikuti materi. Kemudian pada ini produk juga sudah sangat terlihat Pak Is ya, karena di akhir tadi Pak Is sudah menugaskan kepada siswa untuk membuat sebuah kesimpulan, boleh dalam bentuk BPT, boleh dalam bentuk narasi itu ya, boleh dalam bentuk sebuah tulisan atau narasi, dan boleh dalam bentuk sebuah video sesuai dengan profil mereka masing-masing. Itu sudah nampak produknya ya, berarti deskripsi produknya sudah terlihat. Namun di akhir pembelajaran tadi mungkin barangkali lupa belum melakukan kegiatan refleksi. Itu saja yang terakhir. Yang tadi enggak revisi. Yang terakhir Pak Is, kesimpulan kita hanya membuat kesimpulan. Sebenarnya tadi kan baik anak bapak semuanya, di akhir ini mari kita sama-sama refleksi apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini, apa yang sudah baik dan apa yang sudah ditingkatkan. Mungkin data bapak. Itu tadi ya, karena saya secara keseluruhan aja tadi. Oke. Kira-kira untuk mengembangkan kompetensi ini, Pak Is tadi kan artinya belum maksimal ya dalam melaksanakan pengembangan kompetensi berikut ini, terutama dalam konversi prosesnya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ini, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Is nanti di sekolah ini? Kalau memang untuk dalam bentuk proses itu tentu rekan-rekan sejawat ya, rekan-rekan sejawat memang di selang-selang waktu istirahat kita selalu berkoordinasi seperti apa sih sebenarnya pelaksanaan dari pembelajaran berdiferensiasi terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Tetapi nanti untuk pengembangan dari saya akan melihat nanti Pak dari hasil kerja mereka dalam bentuk produk tadi, yang mana memang yang mereka pilih nanti masing-masing kelompok kan ada hasil kerjanya nanti gitu. Nah dari sana nanti saya akan kembangkan kembali masing-masing kelompok itu ya siapa-siapa yang memang minat di bidangnya gitu. Karena mereka punya 5 sampai 7 orang gitu. Tentu mereka sepakat untuk memilih yang mana gitu. Dari sana nanti dari kelompok ini berarti memang mereka hebat di sini, hebat di sini. Tapi kalau untuk membantu tetap rekan-rekan sejawat. Oke, kira-kira kapan Pak Is bisa melaksanakannya lagi? Insya Allah Pak, karena memang kami juga sedang melaksanakan supervisi juga, ya, saya akan menerapkan juga berdiferensiasi ini ke kelas-kelas selanjutnya Pak. Kelas-kelas saya yang lain, yang sekarang kan kelas 10, mungkin juga kelas-kelas 11. Itu merupakan pengembangan dari Pak Is ke depan ya? Iya. Karena nanti di akhir ini Pak Is nanti juga kan ingin mengisi lembar pengembangan diri terhadap proses pembelajaran ini, PSCC, dan kemudian kompetensi mana yang akan dikembangkan, ditingkatkan, kemudian di situ ada juga kapan pelaksanaannya ya Pak Is ya. Baik Pak Is, saya untuk diskusi kita pada hari ini sudah di sini. Cuman tadi sedikit ingin saya sampaikan lagi pada saat proses tadi. Artinya kita kan berdasarkan kesiapan terhadap pembelajaran terhadap siswa, yang kita kan sesuaikan ragamnya. Artinya ada yang perlu bimbingan, ada yang mungkin beberapa siswa yang perlu bimbingan kita. Tadi dari prosesnya ada tapi belum benar-benar tergambarkan terlihat. Jadi itu nanti perlu kita bahas untuk itu ya. Baik Pak Smadi, demikian dulu diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai tidak praktik mohon maaf atas masukan yang saya berikan. Pada dasarnya saya berikan memberitahu ataupun mengajari Pak Is lebih yang berpengalaman sebagai guru di sini, tapi prinsipnya adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi Pak Is sesuai dengan potensi dan Pak Is sendiri ya. Baik Pak sendiri, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjadi senang.
bertepatan